Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonard Saputra dengan NIM 23000018311. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas saya dalam membuat makalah dengan berjudul Dampak Negatif dan Positif Teknologi dalam Berbagai Aspek. Oke, langsung saja di sini. Seperti biasa, tampilan awal, daftar isi, kemudian kata pengantar, dan selanjutnya pada bab 1 pendahuluan. Teknologi memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia di berbagai aspek, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, teknologi mempermudah aktivitas sehari-hari dengan hadirnya alat komunikasi yang canggih seperti smartphone dan internet yang memungkinkan orang berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Dalam bidang pendidikan, teknologi memfasilitasi proses belajar mengajar melalui e-learning, penyedia sumber informasi yang luas, serta media pembelajaran yang interaktif. Sementara itu, di bidang kesehatan, teknologi mendukung terciptanya alat medis modern yang dapat meningkatkan kualitas diagnosis dan pengobatan. Kemudian dalam aspek ekonomi, teknologi membuka peluang baru melalui e-commerce, digital marketing, serta otomatisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas. Namun, teknologi juga membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Pengguna teknologi yang berlebihan seringkali menimbulkan ketergantungan, terutama pada gawai dan media sosial, yang dapat mengurangi interaksi sosial langsung antar individu. Selain itu, kemudahan akses informasi juga dapat mendorong plagiarisme atau malas berpikir kritis. Dari sisi kesehatan, penggunaan teknologi secara berlebihan dapat memicu gangguan tidur, obesitas, hingga kerusakan mata. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Apa pengertian dan perkembangan teknologi dalam kehidupan manusia? Selanjutnya, apa saja dampak positif teknologi di berbagai aspek kehidupan? Selanjutnya, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara meminimalisir dampak negatif dari penggunaan teknologi? Dari rumusan masalah ini dibuat agar pembahasan makalah jadi lebih terarah dan fokus pada topik utama, yaitu pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia. Dengan adanya rumusan masalah, diharapkan penulis dapat menjawab secara sistematis bagaimana teknologi berperan dalam memajukan kehidupan sekaligus menimbulkan tantangan sosial, ekonomi, dan moral. Selain itu, rumusan ini juga menjadi pedoman untuk menganalisis upaya pencegahan dampak negatif agar pemanfaatan teknologi tetap berada di jalur yang benar. Kemudian selanjutnya ada tujuan penulisan. Di sini tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan secara menyeluruh dampak positif dan negatif teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia serta memberikan solusi agar dampak negatifnya dapat diminimalisir. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mampu menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dan tidak terjebak dalam sisi buruknya. Melalui pembahasan ini, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa teknologi adalah hasil ciptaan manusia yang semestinya digunakan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian selanjutnya, tujuan lain dari penulisan ini adalah memperluas wawasan tentang pentingnya penguasaan teknologi secara etis. Dalam era globalisasi, individu yang melek teknologi memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam berbagai bidang. Namun,
Tanpa kesadaran moral dan sosial, kemajuan teknologi justru dapat menimbulkan ketimpangan dan kerusakan sosial. Oleh sebab itu, pengetahuan dan kesadaran menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penggunaan teknologi. Dan selanjutnya ada manfaat penulisan. Makalah ini bermanfaat untuk menambahkan wawasan penulis dan pembaca mengenai pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan kesadaran pentingnya menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain manfaat akademis, makalah ini juga memiliki nilai praktis bagi masyarakat umum. Pembaca dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tanpa kehilangan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, makalah ini dapat menjadi referensi dalam pembentukan pola pikir yang kritis dan etis terhadap perkembangan teknologi. Kemudian, manfaat lainnya adalah memberikan pandangan tentang pentingnya literasi digital di kalangan pelajar dan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dunia digital seperti penyebaran hoax, pelanggaran privasi, dan cybercrime. Pemahaman yang baik tentang penggunaan teknologi juga membantu individu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka, ada pengertian teknologi. Teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, teknologi dapat berupa alat, metode, maupun sistem yang dirancang untuk membantu menyelesaikan masalah manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam konteks modern, teknologi tidak hanya terbatas pada mesin atau perangkat keras, tetapi juga mencakup sistem informasi dan software yang mendukung kegiatan manusia. Lebih lanjut, para ahli mendefinisikan teknologi sebagai bentuk kreativitas manusia dalam menggabungkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan inovasi baru. Dengan kata lain, teknologi merupakan hasil integrasi antara teori ilmiah dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Tanpa teknologi, perkembangan peradaban manusia akan berjalan lebih lambat. Selain membantu manusia dalam bekerja, teknologi juga menjadi simbol kemajuan suatu bangsa. Negara yang mampu menguasai teknologi biasanya memiliki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi. Oleh karena itu, penguasaan teknologi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemajuan peradaban modern. Kemudian, selanjutnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan pesat sejak manusia menemukan alat-alat sederhana hingga hadirnya teknologi digital seperti komputer, internet, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan Internet of Things. Setiap kemajuan teknologi selalu membawa perubahan dalam pola hidup masyarakat. Pada era prasejarah, manusia menggunakan batu dan logam untuk membuat alat kerja. Seiring waktu, perkembangan berlanjut ke era mekanik dan industri, di mana mesin menggantikan tenaga manusia. Saat ini, dunia telah memasuki revolusi industri keempat yang ditandai dengan digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Teknologi informasi menjadi tonggak utama dalam revolusi ini. Internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Bahkan munculnya teknologi kecerdasan buatan ini memungkinkan sistem bekerja secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Namun, perkembangan pesat ini juga memunculkan tantangan baru seperti masalah keamanan data,
privasi, dan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan negatif. Oleh karena itu, selain terus berinovasi, manusia juga perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Selanjutnya, ada teori dan konsep dampak teknologi. Menurut teori sosial teknologi, dampak teknologi terhadap masyarakat bersifat ganda, membawa kemudahan dan kemajuan sekaligus risiko dan ketergantungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara penggunaan dan kontrol sosial terhadap teknologi sangat diperlukan. Teori ini menegaskan bahwa teknologi bukanlah entitas netral. Pengaruhnya bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Jika digunakan dengan benar, teknologi dapat menciptakan kemakmuran dan memperkuat hubungan sosial. Namun, jika disalahgunakan, teknologi dapat menyebabkan disintegrasi sosial dan kerusakan moral. Selain teori sosial, ada pula teori determinisme teknologi yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi menentukan arah perubahan masyarakat. Artinya, teknologi memiliki kekuatan besar dan membentuk struktur sosial dan budaya manusia. Teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana teknologi dapat mengubah perilaku, nilai, dan norma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami berbagai teori ini, diharapkan manusia dapat menempatkan teknologi pada posisi yang tepat sebagai alat bantu untuk kemajuan serta sebagai pengendali kehidupan manusia. Dan selanjutnya ada bab 3 pembahasan. Pertama ada dampak positif teknologi pada aspek sosial. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam aspek sosial masyarakat melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi digital seperti WhatsApp, Instagram, dan Zoom. Manusia kini dapat berinteraksi secara instan tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini memungkinkan keluarga, teman, maupun rekan kerja yang berada di lokasi berbeda untuk tetap menjalin komunikasi. Hubungan sosial yang dulunya terbatas oleh jarak kini menjadi lebih dekat berkat perkembangan teknologi komunikasi modern. Selain mempererat hubungan personal, teknologi juga mendukung kolaborasi sosial dalam skala global. Gerakan sosial, kampanye kemanusiaan, dan kegiatan sukarela dapat dengan mudah disebarluaskan melalui internet. Contohnya, penggalangan dana daring atau crowdfunding dan kampanye sosial digital mampu membantu masyarakat yang membutuhkan dengan cepat. Ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial yang efektif jika digunakan secara positif. Teknologi juga berperan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu global seperti lingkungan, kesehatan mental, dan hak asasi manusia. Melalui media digital, informasi dapat tersebar luas dan membangkitkan solidaritas di berbagai belahan dunia. Namun demikian, teknologi membantu membentuk masyarakat yang lebih peduli, kritis, dan peka terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Namun demikian, untuk menjaga manfaatnya, penggunaan media sosial harus disertai dengan etika komunikasi dan tanggung jawab moral. Informasi yang disebarkan sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan disinformasi atau kebencian. Serta digital menjadi faktor penting agar teknologi benar-benar memperkuat nilai-nilai sosial, bukan malah merusaknya. Dengan demikian, teknologi dalam aspek sosial merupakan kekuatan besar yang dapat memperkuat ikatan kemanusiaan bila digunakan dengan bijak. Di tangan masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya, teknologi menjadi alat penyatu, bukan pemecah. Dan ada aspek pendidikan. Teknologi juga memberikan pengaruh luar biasa dalam dunia pendidikan.
Pembelajaran yang dahulu terbatas pada ruang kelas kini dapat dilakukan secara daring atau online learning melalui platform seperti Google Classroom, Zoom, dan berbagai aplikasi e-learning lainnya. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau jarak. Selain fleksibilitas, teknologi memungkinkan metode pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Guru dan dosen dapat menggunakan multimedia seperti video, simulasi, dan presentasi digital untuk memperjelas materi pelajaran. Dengan begitu, siswa lebih mudah memahami konsep yang kompleks karena dibantu dengan visualisasi yang nyata. Teknologi juga membuka akses terhadap sumber belajar tanpa batas. Siswa dapat memperoleh referensi dan berbagai belahan dunia melalui internet. Situs pendidikan, jurnal ilmiah, dan perpustakaan digital kini tersedia secara luas dan gratis. Hal ini meningkatkan literasi dan memperkaya wawasan pelajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Di sisi lain, teknologi pendidikan juga mendukung pemerataan akses belajar. Program pendidikan jarak jauh atau disingkat dengan PJJ dan kursus daring membantu mereka yang tinggal di daerah terpencil untuk tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Seperti adanya teknologi, pendidikan menjadi lebih inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Namun, agar manfaatnya maksimal, penting bagi pendidik dan peserta didik untuk memiliki literasi digital yang memadai. Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus disertai pengawasan agar tidak menimbulkan ketergantungan atau plagiarisme. Dengan manajemen yang baik, teknologi akan menjadi mitra yang memperkuat sistem pendidikan, bukan menggantikannya. Selanjutnya, ada aspek ekonomi. Teknologi menciptakan peluang kerja baru, terutama di sektor digital seperti e-commerce dan pengembangan aplikasi. Otomatisasi juga meningkatkan efisiensi produksi serta mempercepat distribusi barang dan jasa. Dalam bidang ekonomi, teknologi telah menjadi motor utama penggerak kemajuan. Munculnya e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak telah membuka peluang bisnis bagi masyarakat luas. Kini, siapapun dapat menjadi pengusaha tanpa harus memiliki toko fisik. Perdagangan digital mempercepat transaksi, memperluas pasar, dan menurunkan biaya operasional secara signifikan. Selain perdagangan digital, otomatisasi dan teknologi industri juga meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses produksi. Mesin dan robot industri mampu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan presisi tinggi, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan kualitas produk. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan daya saing perusahaan di pasar global. Teknologi juga mendorong munculnya lapangan kerja baru di sektor digital. Profesi seperti pengembang aplikasi, analisis data, dan desainer grafis kini menjadi sangat diminati. Transformasi digital bahkan melahirkan ekonomi kreatif berbasis teknologi yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi masa kini. Selain itu, teknologi finansial atau fintech memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, pembayaran digital, investasi daring, dan sistem kredit online menjadikan aktivitas ekonomi lebih praktis dan efisien. Dengan dukungan teknologi, sektor keuangan menjadi lebih transparan, cepat, dan aman.
Namun, agar manfaat ekonomi digital bisa dirasakan semua pihak, pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil serta memberikan pelatihan bagi masyarakat agar tidak tertinggal. Transformasi ekonomi berbasis teknologi harus inklusif, tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tapi juga memberdayakan UMKM dan pelaku usaha kecil. Kemudian selanjutnya dalam aspek kesehatan, dalam bidang kesehatan, teknologi menghadirkan alat medis modern, sistem rekam medis digital dan layanan telemedicine yang membantu masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan efektif. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan membawa perubahan besar terhadap sistem pelayanan medis. Saat ini, pasien tidak perlu lagi selalu datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi karena adanya layanan telemedicine yang memungkinkan konsultasi secara daring dengan dokter. Ini menjadi solusi efektif terutama bagi masyarakat yang tertinggal di daerah terpencil. Selain itu, alat-alat medis modern seperti MRI, CT scan, dan robot bedah mempermudah diagnosis dan tindakan medis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Teknologi juga membantu tenaga medis dalam memantau kondisi pasien melalui sistem rekam medis digital yang memudahkan penyimpanan dan akses data kesehatan secara cepat. Kemajuan teknologi juga mendorong penelitian di bidang bioteknologi dan farmasi. Penemuan obat baru dan pengembangan vaksin tidak lagi membutuhkan waktu bertahun-tahun seperti dulu karena dibantu oleh simulasi komputer dan kecerdasan buatan. Hal ini terbukti ketika pandemi COVID-19, di mana teknologi berperan penting dalam penemuan vaksin secara cepat. Selain itu, masyarakat kini semakin mudah menjaga kesehatannya dengan bantuan aplikasi kebugaran dan alat pelacak aktivitas seperti smartwatch. Aplikasi ini dapat membantu memantau detak jantung, kadar oksigen, dan pola tidur, sehingga pengguna lebih sadar terhadap kondisi tubuhnya. Namun, di balik kemudahan tersebut, tantangan muncul dalam hal privasi, data medis, dan ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan kesadaran individu untuk memastikan bahwa teknologi kesehatan digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Kemudian pada dampak negatif teknologi, yang pertama pada aspek sosial, media sosial dapat menimbulkan masalah seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan berkurangnya interaksi tetap muka yang mengakibatkan menurunnya kualitas hubungan sosial. Kemudian pada bidang pendidikan, kemudahan akses informasi seringkali disalahgunakan, misal plagiarisme atau malas berpikir kritis karena terlalu bergantung pada teknologi dalam mencari jawaban instan. Kemudian dalam aspek ekonomi, meskipun teknologi menciptakan lapangan kerja baru, otomatisasi industri juga menyebabkan hilangnya pekerjaan tradisional karena tenaga manusia digantikan oleh mesin. Kemudian selanjutnya pada aspek kesehatan, menggunakan teknologi berlebihan dapat memicu gangguan kesehatan seperti kelelahan mata, kurang tidur, obesitas akibat gaya hidup pasif, hingga stres digital. Kemajuan teknologi juga berdampak negatif terhadap kesehatan manusia, baik fisik maupun mental. Penggunaan gawai secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan penglihatan, nyeri leher, dan postur tubuh yang buruk. Selanjutnya pada upaya meminimalisir dampak negatif teknologi. Untuk mengurangi dampak negatif teknologi diperlukan peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu menggunakan teknologi secara tepat. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang melindungi pengguna, terutama dalam keamanan data pribadi. Selain itu,
Pengguna teknologi perlu menyeimbangkan aktivitas digital dengan kehidupan sosial nyata. Kemudian selanjutnya pada bab 4 penutup. Kemudian pada kesimpulan, teknologi memberikan dampak positif dan negatif di berbagai aspek kehidupan. Dampak positif meliputi kemudahan komunikasi, peningkatan mutu pendidikan, kemajuan ekonomi, serta layanan terhadap kesehatan yang lebih baik. Namun, dampak negatif seperti ketergantungan, berkurangnya interaksi sosial, serta masalah kesehatan juga perlu diwaspadai. Menggunakan teknologi harus diiringi dengan kesadaran dan tanggung jawab agar manfaatnya lebih besar dibanding risikonya. Kemudian selanjutnya pada saran, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan budaya menggunakan teknologi yang sehat. Literasi digital harus ditanamkan sejak dini agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat kemajuan, bukan sumber masalah. Selanjutnya terdapat daftar pustaka dan sumbernya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penulisan dan salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.